Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita bersama-sama membaca umul kitab. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca ini Allah menganugerahkan kesehatan dan keafiatan untuk kita dan anggota keluarga kita. Yang sakit di antara kita dan anggota keluarga kita, mudah-mudahan Allah anugerahkan kesembuhan tanpa komplikasi dengan penyakit apapun. Yang memiliki masalah-masalah sulit, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar sebaik-baiknya. Begitupun dengan anak-anak kita yang masih sekolah, mudah-mudahan Allah mudahkan menyerap ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Anak-anak kita yang sudah lulus siap bekerja, mudah-mudahan Allah lapangkan pekerjaan yang baik. Yang siap menikah belum berjodoh, mudah-mudahan Allah jodohkan dengan jodoh yang sholih sholihah, muslih muslihah. Begitupun dengan benau hadal masjid, untuk yang membangun masjid ini, mudah-mudahan orang-orang yang berwakaf, orang-orang yang berinfak dan memakmurkannya, Allah senantiasa balas dengan berkah sehat, berkah usia, berkah amal dan rezeki bersama keluarga insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, alhamdulillah kita bisa bermuajahah pada pertemuan kali ini. Kenalkan, nama saya Rusdi Helmi, Pak. Tinggal di Taman Kenari. Taman Kenari Nusantara, jadi Transyogi itu Pak. Dari SBY, kanan dikit. Di Nagrak ya maksud saya. Itu ke kanan sedikit, depan Nicis Pak. Saya dari Jawa Timur, tepatnya Sumeneb. Ya. Alhamdulillah sudah tinggal sebelum COVID udah di situ, Pak. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari keempat ya dari bulan Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita dengan keafiatan hingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan kita ini sampai nanti terakhir dan kita dianugerahi kemenangan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ketika memasuki bulan Ramadan, coba kita muhasabah. Ada enggak yang berbeda antara amaliyah yang kita lakukan dari sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan? Kalau ditilik secara kasat mata, perbedaan yang mencolok itu Pak, orang yang awalnya susah untuk bangun subuh, dia bisa bangun. Orang yang awalnya tidak memiliki waktu untuk membaca Al-Quran, sekarang setiap ada kesempatan baca Quran, dia baca. Orang yang mungkin selama ini susah waktunya untuk datang ke masjid, maka kita lihat sebelum adzan berkumandang sudah pada semua datang. Bahkan kalau kita melintas Pak, ini hari libur,
melintas dari rumah ke rumah itu, kita sering mendengar pemilik rumahnya itu membaca Al-Quran. Kemudian coba kita tanya, kenapa kok begitu berbeda? Pasti jawabannya adalah, ya, ini bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan, ketika kita laksanakan ibadah dengan sebenar-benarnya, kita akan dirindukan oleh surga. Betul bahwa Rasulullah memang menyatakan dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah yang menyatakan bahwa al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar, bahwa surga itu Pak sangat rindu pada 4 golongan. Yang pertama itu taliyul Quran, pada orang yang suka membaca Al-Quran. Cuman Bapak, kalau saya takut pada kata-kata tali Pak, tali itu Pak, dia nggak digunakan kata qori. Beda qori'ul Quran, beda taliyul Quran. Kalau qori'ul Quran, baca. Jadi ketika Anda membaca dapat 2 pahala. Tapi ketika Rasulullah menggunakan taliyul Quran, maka dia tidak hanya sekedar membaca, dia mencermati, memikirkan, kemudian mengamalkan. Itu yang paling tinggi. Kita baca Al-Quran nggak punya waktu nggak? Pada bulan Ramadan kita punya banyak waktu. Kenapa Anda punya banyak waktu? Masalahnya sebenarnya bukan apakah kita punya banyak waktu atau tidak. Masalahnya lebih kepada kita punya keinginan atau tidak. Masalahnya di situ. Jadi ketika kita tidak memiliki keinginan, berarti yang dinyatakan surga rindu kepada kita, sementara kita nggak memendam rasa rindu ke surga. Ini Pak sebut dengan bertepuk sebelah tangan. Kemudian yang kedua, pada siapa lagi surga itu rindu? Surga itu rindu kepada hafidul lisan, orang yang dia suka untuk menjaga lisan. Dari tutur katanya yang santun, ada orang yang berkata buruk kepada dia. Kata Rasulullah apa? Qul inni shaim, mohon maaf saya puasa. Ini kan latihannya 1 bulan, Pak. Latihan 1 bulan ini, ya, dalam persepsi Allah, dalam firman itu, Pak, dia bisa untuk menjadikan 11 bulan ke depan bisa kita untuk menjaga lisan. Asal kita memang memendam kerinduan ke surga. Dalam konteks syariat juga sama, Pak. Dalam hal kebaikan juga sama. Banyak kita berbeda pendapat, tidak hanya pada sesuatu yang kita lihat itu tidak benar. Bahkan pada hal kebenaran pun kita sering Pak berbeda pendapat. Bahkan sampai kemudian kita otot-ototan, ya, kita kemudian sambil marah. Padahal yang dilakukan itu sama-sama benar. Ketika kita nggak bisa untuk mencermati hal yang kita perdebatkan tadi, Pak, Bapak bisa perhatikan, Pak. Ada satu kebenaran disampaikan dengan bahasa yang tidak santun, dibandingkan dengan keburukan yang disampaikan dengan santun. Bapak bisa lihat kemana orang ikut. Sampai teman saya yang baru mu'allaf, terus ini benar, tapi orang kok ngomongnya begitu ya intonasinya. Sementara ada keburukan, ini santun banget. Sampai kata teman saya apa? Jangan-jangan yang benar yang ini. Karena disampaikan dengan ucapan yang benar, dengan bahasa benar, dan dengan intonasi yang benar. Nah, disitulah Pak, makanya
Rasulullah menyatakan orang yang pintar untuk memelihara lisannya, dia dirindukan oleh surga. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, surga itu rindu kepada mut'imul ji'an. Mut'imul ji'an itu orang yang suka memberi makan pada yang orang kelaparan. Tidak disebut sebagai orang miskin, Pak. Karena banyak orang punya rumah bagus, ternyata susah untuk makan, Pak. Dia punya mobil, cuma susah untuk makan. Maka kalau kita pergi bareng bersama dengan teman-teman kita, ngariung kita, Pak. Bapak perhatikan siapa yang ngeluarin dompet pertama kali, Pak. Bahkan orang kaya pun, Pak, ketika makan bersama kayak gitu, dia masih ogah untuk mengeluarkan uang. Akhirnya yang mengeluarkan uang adalah orang yang pas-pasan. Berapa sudah? Kok jadi lo yang bayar gitu? Kata-kata yang kaya. Oh enggak apa-apa. Ini kemuliaan buat saya. Dia keluarkan uang. Ya. Kemudian yang keempat, shaimun fi syahri Ramadan. Orang yang suka berpuasa pada bulan Ramadan. Lagi-lagi berpuasanya seperti apa? Nah, di sini ya yang harus kita bahas. Jadi Bapak, sama dengan gini, ketika ada seseorang merindukan seorang laki-laki, sungguh pun rindu sekali orang ini pada seorang laki-laki, ketika laki-laki ini nggak punya rasa rindu kepada perempuan itu, nyambung nggak? Ya. Bapak sangat rindu kepada seorang perempuan yang Bapak harapkan menjadi pendamping hidup Bapak, tapi si perempuan nggak punya kerinduan kepada Bapak, nyambung nggak? Nggak nyambung. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah memupuk rasa rindu kita ya akan surga, memupuk rasa rindu kita akan Allah, memupuk rasa rindu kita akan Rasulullah SAW. Saya tertarik kepada ucapan seorang murid salaf yang dia menyatakan kepada gurunya, ya Syekh, kulli qawlan yushawwiquni ilal jannah. Katakan kepadaku tentang suatu ucapan yang membuat aku rindu kepada surga. Satu ucapan aja. Satu ucapan, kalau engkau ucapkan aku rindu ke surga. Syekhnya menjawab, fil jannati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surga itu ada Rasul. Muridnya ketika itu la ilaha Rasul. Nah, bagaimana cara kita untuk memupuk kerinduan kita kepada surga? Berarti kita harus cinta kepada Rasul. Bagaimana cara kita untuk memupuk kerinduan kita kepada surga? Kita harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mencintai Rasul? Mencintai Allah, mencintai surga. Ya kita al-iqtida ala sunnatihi qawlan kana aw fi'lan. Yang ikuti sunnahnya. Apa step-step yang harus kita lakukan? Yang pertama, Allah menyatakan kepada kita apa? Fadhkuruni azkurkum. Ingat aku ingat kepada kalian. Sederhana Pak, sederhana. Yang dinyatakan adalah ketika engkau dalam keadaan sehat pada saat ini, itu pasti karena aku. Engkau bisa menggerakkan tanganmu, itu pasti karena aku. Ketika engkau ingin melakukan suatu pekerjaan dan ternyata berhasil, itu pasti karena aku. Ingat aku di situ. Banyak orang punya kemampuan prima untuk melakukan suatu pekerjaan. Ketika Allah tidak berkenan itu terjadi, akan terjadi suatu hal buruk hingga kita nggak bisa melaksanakannya. Contoh, banyak orang mendambakan sampai ke bulan Ramadan kita. Pada malam bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, meninggal dunia dia, Pak. Padahal dia sudah, ya Allah,
besok sampaikan hamba ke bulan Ramadan ya Allah. Ternyata meninggal dunia. Ya, pada malam bulan Ramadan. Ada yang sangat mendamba bulan Ramadan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari sebelum Ramadan. Bergerak begini ini Pak, bergerak seperti ini pasti berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak pernah berdoa pada Allah Pak. Coba sekarang kita cermati apa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anugerahkan kami kesehatan dan keafiatan. Mudahkan rezeki kami. Berikan rezeki sedemikian banyak. Ya Allah, jadikan orang-orang di sekitar tempat saya bekerja, ya Allah, itu bisa support kepada saya. Pasti itu yang diminta. Ada nggak yang minta tentang mata? Ya Allah, nanti kalau misalnya aku bangun tidur, ya Allah, jadikan mataku terbuka, airnya tercukupi. Ada nggak yang minta tentang itu? Ya Allah, nanti kalau saya berbicara, ya Allah, jadikan tangan saya ini bisa bergerak secara otomatis. Ada nggak? Nggak ada. Kita nggak pernah minta tangan kita bisa bergerak. Kita nggak pernah minta mata kita bisa terairi secara sempurna. Tapi itu terjadi. Nah itu di situ Pak, fadkuruni, ingat aku, adkurku. Cuman kan kadang-kadang kita gitu Pak, banyak kita mempersoalkan tentang segala sesuatu yang belum kita capai. Ya Allah, ini kok belum tercapai. Sementara penghambaan kita kepada Allah kita terlantarkan. Keinginan Allah kemudian fadkuruni adkurku washkuruli, berterima kasihlah kepadaku. Jadi yang diminta oleh Allah cuma itu doang Pak. Engkau ingat aku ketika engkau berhasil di hadapanmu ada makanan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas rezeki engkau. Cuma itu Pak. Ya kemudian dimakan sesuai dengan apa yang menjadi porsi badan. Jadi ketika kita belanja dimanapun, kita belanja sesuai dengan sesuatu memang kita butuh untuk itu. Kemarin kawan-kawan kita kan banyak yang ini Pak, apa yang disebut dengan munggahan Pak. Munggahan. Mereka bawa potluck masing-masing. Satu cuma pesan saya kepada mereka. Oke, semua sudah tersedia. Ibu-ibu, tolong makan yang kira-kira memang mau dimakan. Kalau ternyata kita tidak selera, jangan diambil. Kenapa masalahnya Bapak Ibu? Yang menjadi masalah adalah yang bawa itu kawan-kawan kita, ada di situ. Ketika kita mengambil makanan kemudian nggak dimakan, gimana perasaan mereka? Itu pada yang terlihat. Allah memperhatikan kita, Pak. Jadi ketika makanan ada di hadapan kita, udah tersedia, makan dan habiskan Pak. Kalau nggak habis, nggak usah diambil. Bapak bisa lihat contoh-contohnya itu Pak. Ya, di pesta-pesta makanan diambil, sementara ada yang kekurangan, itu nggak kita makan. Washkuruli wala takfuru. Jadi bersyukurlah kepadaku, semua tanganmu itu bergerak dengan sempurna itu karena aku. Bentuk syukurnya apa? Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu poin pertama. Gimana lagi cara kita untuk empuk rasa rindu kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada surga? Bapak, Rasulullah menyatakan tentang al-kayyis, orang cerdas, utrukid dunya qabla an tatrukuka. Tinggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan engkau. Apa maksudnya? Ini dunia kan, dunia kita. Harta yang kita kuasai itu dunia kita. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ketika aku berikan rezeki kepada engkau,
keluarkan sebagiannya. Bapak bisa lihat dalam surat Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiku, dan kalian infakkanlah, mimma ja'alakum mustakhlafina fi, mimma itu Pak sebagian kecil dari sesuatu yang Dia Allah menguasakan kepada engkau. Jadi Pak, harta yang kita dalam tanda kutip kita rasa kita kuasai, itu bukan milik kita, itu milik Allah. Jadi seakan-akan Allah berfirman kepada kita, nih aku kasih engkau ya gaji 50 juta 1 bulan, berarti setahun kamu tinggal hidup. Kukuasakan kepada engkau. Silakan kamu mau beli rumah, silakan. Ya kamu beli mobil, silakan. Mau beli apapun silakan. Cuman firmannya apa? Nanti ketika aku berkehendak untuk memberikan rezeki kepada hambaku, dan aku tidak memiliki cara apapun untuk datangnya rezeki kepada dia karena dia nggak punya kerjaan, akan putus dia kepada engkau. Jadi ketika ada orang miskin datang kepada engkau, tolong jangan ditolak, dia sedang datang bersamaku. Orang miskin sudah datang bersama Allah. Apa logikanya? Logikanya adalah Bapak-bapak, rumah itu berderet, kenapa mesti kita yang dituju? Ketika itu yang dituju adalah kita, berarti Allah sedang memperhatikan kita. Maka tergantung kepada kita kemudian. Ketika Anda mampu untuk memberikan, mampu dalam pengertian tidak hanya secara ekonomi, Anda memiliki rasa rindu kepada Allah, kepada surga, kemudian Anda berikan. Karena memberikan kepada seseorang bukan urusan mampu, Pak. Banyak orang yang tidak mampu, dia sisihkan hartanya, Pak. Tapi tidak sedikit orang-orang yang mampu ketika dia tidak mau, dia nggak menyisihkan apapun. Jadi berinfak kepada orang-orang di sekitar kita itu, Bapak Ibu, bukan masalah mampu atau tidak. Yang menjadi masalah, kita mau atau tidak. Apa kata Syekh Sya'rawi Mutawalli? Ajibtu ala salasin, kata beliau. Aku heran pada 3 orang ini. Siapa itu? Rajulun yanshi wara'al mal wal malu yatrukuhu. Seorang laki-laki yang dia selalu mengejar harta, semua hal dia kesampingkan untuk harta ini, padahal harta meninggalkannya. Harta meninggalkan kita, Pak. Begitu masuk, ada yang mendem nggak, Pak? Keluar, Pak. Begitu masuk, ada yang tinggal nggak? Nggak ada, keluar. Istri kita ngomong, ya Allah, masuk langsung keluar, masuk langsung keluar. Istri saya ketika ngomong seperti itu, apa yang kita sampaikan? Untung masih ada yang bisa keluar. Gimana kalau ada yang harusnya keluar, nggak ada yang masuk? Itu masalahnya, Pak. Ya, semua akan meninggalkan kita. Kemudian apa kemudian kata beliau? Ajibtu ala rajulin yakhafu anir rizki. Aku heran pada seorang itu, dia takut nggak mendapatkan rezeki. Wallahu raziquhu, padahal Allah yang berikan rezeki. Rezeki itu nggak perlu takut sebenarnya, Pak. Rezeki loh ya, bukan keinginan. Yang disebut dengan rezeki apa? Tidak hanya harta. Anda duduk pada saat ini dengan nyaman, tidak ada satu hal pun yang mengganggu Anda, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya jelas, Pak. Allah menyatakan bahwa wa fis sama'i rizqukum, di langit itu ada rezeki untuk kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Fa bi rabbis sama'i wal ardh,
maka demi pemelihara langit dan bumi, innahu lahaqqun, rizki itu benar ada. Allah yang bersumpah Pak di situ. Ya, fa rabbis samai wal ard, demi Tuhan langit dan bumi, innahu lahaqqun, rizki untuk setiap manusia dan apa yang dijanjikan itu lahaqqun, sungguh benar, itu nyata. Tinggal persoalannya di kita. Aduh, saya sulit nih. Bukan sulit Pak, kita yang nggak mau bergerak. Kalau kita mau bergerak, semuanya bisa untuk menjadi uang kok Pak. Lihat tuh orang-orang Madura Pak, dari sampah dia menjadi kaya raya. Lihat pada tukang-tukang gorengan Pak, yang jual itu Pak, yang jual kue cincin itu Pak. Saya punya jemaah Pak, dia driver awalnya Pak, driver, kemudian dia mencoba untuk menjual kue cincin Pak. Sekarang punya berapa? Punya 4 cabang Pak, hanya kue cincin tuh yang kecil-kecil. Berhenti dia jadi supir pribadi Pak. Dia telepon saya, Ustaz mau nyoba enggak? Udah nggak usah, nggak usah, jauh soalnya Pak. Dia di pasar Minggu, udah nggak usah, udah nggak apa-apa. Ya semoga berkah. Kemudian yang ketiga apa? Kata Syekh Sya'rawi Matawalli, ajibtu ala rajulin, aku heran pada orang itu, bana al-qusur, mereka membangun bangunan-bangunan tinggi, wal qabru mau'iduhu, kuburan itu adalah tempat kembalinya. Ini dimaksudkan adalah apa? Pahami bahwa harta itu fana Pak. Harta itu fana. Jadi jangan sampai menggenggam harta kita itu di hati, karena Anda sedang dikuasakan. Jadi begitu kemudian Anda mendapatkan harta, tiba-tiba Anda harus punya kebutuhan, keluarkan itu, karena yang memperuntukkannya untuk itu. Anak saya Pak kemarin, yang kedua saya tawari, mau lanjut enggak anak kuliahnya? Apa pertanyaannya Pak? Emang ayah punya duit? Gitu Pak. Itu pertanyaannya Pak. Enggak, ayah nggak punya duit. Tapi kakakmu selesai kuliah S1, S2, kamu selesai S1. Adikmu sekarang kuliah, adikmu yang satunya dia sekarang kelas 4 SD. Mereka terpenuhi. Artinya apa? Bahwa rizki itu urusan Allah, pemenuhan itu urusan Allah. Urusan kita apa? Ikhtiar. Jadi Pak, ikhtiar yang kita lakukan Pak, itu upaya kita untuk menjadikan Allah itu mudah memberikan rezeki kepada kita. Bukan berarti Allah nggak mudah ngasih. Allah tuh mudah itu ngasih. Tapi ketika kita nggak memiliki ikhtiar apapun, rezeki datang nggak? Mungkin datang Pak, tapi dititip lewat orang-orang yang ada di sekitar Anda. Bagaimana cara Allah untuk memberikan rezeki? Saya senang banget Pak untuk ngasih tamsil semacam ini Pak. Ada 3 orang laki-laki Pak, masuk ke satu masjid. Satu laki-laki ini Pak pengusaha, di sampingnya penjual gorengan Pak, di sampingnya lagi orang yang nggak punya kerjaan. Masuk ke suatu masjid, dalam barisan yang sama, setelah sholat tiga-tiganya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kaya menyatakan apa? Ya Allah, hamba memiliki usaha baru ya Allah. Tolong lancarkan usaha ini. Banyak orang yang bergantung kepada usaha ini. Sampai ke langit Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman kepada malaikat rahmatnya. Siapa dia? Pengusaha ya Allah. Apa yang diminta? Usahanya biar lancar. Pertanyaan Allah cuma itu Pak.
Bagaimana penghambaannya? Oh, bagus ya Allah. Tuangkan rizki kepadanya. Jadi malaikat rahmat Pak mengambil bejana rizki, dituangkan Pak. Jadi Pak, seorang pengusaha, orang yang berikhtiar itu apa? Dia ibaratnya memancangkan selang sampai ke langit Pak. Pengusaha itu Pak selangnya besar. Jadi ketika dituangkan Pak, karena selangnya besar, keluar juga besar. Orang yang kedua, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, hamba punya anak harus bayaran ya Allah. Tolong jadikan dagangan saya laku pada hari ini dan pada beberapa hari ke depan. Saya harus membayar bayaran anak saya. Sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan Allah kepada malaikat rahmat sama Pak. Siapa dia? Abduka ya Allah, itu hambamu ya Allah. Apa yang diminta? Dia minta agar dagangannya laris. Dia harus membayar kebutuhan anaknya. Bagaimana ibadahnya? Oh, bagus ya Allah. Tuangkan rezeki padanya. Pak, tukang gorengan itu Pak selangnya kecil sampai ke langit Pak. Bejana rizki yang diangkat oleh si malaikat rahmat ini Pak, besarnya sama dengan si pengusaha tadi. Jadi begitu dituangkan Bapak Ibu, karena selangnya kecil, yang keluar pasti kecil. Tapi kan keluar dia Pak. Orang ketiga sekarang Pak. Jadi orang yang ketiga dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, hamba juga punya anak. Hamba butuh untuk bayaran ya Allah. Tapi hamba nggak ngerti dari mana hamba harus dapatkan. Hamba nggak punya pekerjaan. Sampai kepada Allah, berfirman kepada malaikat rahmatnya, siapa dia? Abduka ya Allah. Apa yang diinginkan? Dia juga minta rezeki sama dengan yang dua orang tadi. Ibadahnya gimana? Bagus ya Allah. Tuangkan rezeki kepadanya. Bejana yang diangkat, bejana rezeki yang diangkat oleh malaikat rahmat tadi sama dengan orang pertama dan kedua. Begitu diangkat, dia nggak mendapati selang untuk itu. Nanya kepada Allah, ya Allah, dia tidak punya pekerjaan, nggak punya selang sampai ke langit ya Allah. Gimana cara untuk memberikan rezeki? Akan dituang lewat mana? Allah kemudian berfirman, ada orang kaya nggak di sekitarnya? Oh, siapa usaha tadi? Titipkan rezekinya kepadanya. Itu inti ayat dari wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka ada hak untuk orang-orang yang minta-minta dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi ketika misalnya ditanya, kan banyak orang yang ketika diminta infak bertanya gini Pak, ini di mana logikanya? Yang kerja saya, yang capek saya, kok tiba-tiba Allah menyatakan di harta kita ada hak untuk mereka? Di situ logikanya Pak. Jadi Pak, ikhtiar kita itu Pak, upaya kita menjadikan Allah mudah dalam tanda kutip untuk memberikan rezeki kepada kita. Ketika kita nggak memiliki ikhtiar apapun, rezekinya pasti akan dititip pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ingat nggak sabda Rasulullah ketika berkata kepada para sahabat, kumpulkan orang-orang miskin, kumpulkan orang-orang miskin. Untuk apa ya Rasulullah? Kata para sahabat. Rasulullah menyatakan, rezeki yang kalian dapatkan itu pasti karena doa orang-orang miskin yang ada di sekitar kalian. Jadi nggak pure karena kalian bekerja. Itu Pak. Jadi hakikat harta itu fana. Lepas aja Pak. Jangan pernah khawatir akan rezeki. Allah pasti memberikan rezeki. Yang khawatirlah ketika kita nggak memiliki upaya apapun untuk memudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya. Jadi yang pertama, yang kedua tadi, tinggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan engkau. Kemudian yang ketiga, ibni qabraka qabla an tadkhula. Bangun kuburan sebelum engkau masukinya. Membangun kuburan seperti apa Bapak Ibu?
Surga kita ada surga dunia. Surga kita ada di liang lahat kita. Surga kita ada di akhirat. Maka gimana cara membangun kuburan kita? Bukan membangun dengan bangunan yang megah, bukan. Membangun kuburan dalam pengertian adalah penuhi apa yang menjadi hak-hak orang di sekitar kita. Apa hak orang di sekitar kita? Hak-hak orang di sekitar kita, Bapak Ibu, mereka hanya perlu kita hadapi dengan sikap santun. Ketika kita berhadapan dengan mereka, kita hanya perlu berkata dengan perkataan yang baik. Bapak Ibu, mohon maaf, kita tetangga nih Pak, tetangga. Jalan di kita itu mungkin cukup dua mobil, Pak. Tapi mepet. Pernah nggak Bapak melihat ada orang tuh ribut hanya gara-gara ada orang parkir di depan rumahnya? Sering Pak. Saya pernah dipanggil oleh seorang perempuan janda bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Dia menyatakan apa? Ustaz, saya jemaah Ustaz, nama saya ini. Nah, ya Bu, gimana? Ada yang bisa dibantu? Saya nggak bisa tidur, saya galau. Bisa nggak Ustaz untuk datang ke rumah? Aduh, kapan Bu? Saya bilang, malam ini. Waduh, saya beralasan apa? Ya dijanda kan Pak ya. Bu, mohon maaf, ini kan bulan Ramadan. Bisa nggak kalau pagi aja? Enggak Ustaz, malam ini aja. Tarawih ini selesai jam 9 loh, bisa setengah 10. Pokoknya malam ini, saya kan juga jemaah Ustaz. Jemaah di mana? Saya bilang. Dia sebutin tempatnya Bapak Ibu. Saya nggak ingat. Kata dia kemudian, kok nggak ingat ya Bu ya? Ya saya cuma 2 kali ikut. 2 kali ikut di antara sekian banyak, kan nggak hafal kita Pak. Saya ulur waktu itu Bapak Ibu. Saya ulur waktu. Jam 10 telepon saya lagi. Tak, jadi ke rumah enggak? Waduh. Saya telepon teman saya untuk nemenin. Bisa nggak temenin saya? Oh bisa Ustaz. Datang deh, takut dia telepon lagi. Pak, setengah 11 dia telepon lagi. Ustaz, kok belum datang? Berangkat saya ke situ Pak, ketika temanku datang. Sampaikan ke security, Pak mohon maaf saya mau rumah ke ibu ini. Ada urusan apa Pak? Oh, enggak, dia manggil saya. Nih teleponnya. Oh siap. Masuk. Masalahnya apa Bapak Ibu? Tetangga depannya. Kenapa? Mobil, hanya gara-gara mobil. Mobilnya itu Pak, parkir depan rumahnya, dia nggak bisa keluar. Mungkin bukan nggak bisa keluar, susah untuk keluar. Akhirnya cekcok lah. Jeleknya lagi Pak, di antara kita itu Pak, di antara kita, ketika membeli rumah itu sudah merasa memiliki separuh jalan. Saya membeli rumah ini dengan separuh jalan ini. Akhirnya merasa berhak kan untuk parkir di situ. Oke, Bu. Saya lihat rumahnya Pak. Saya ajak keluar kemudian. Mana rumah orang itu? Ini Ustaz. Oh, ya udah ya masuk. Saya cuma nanya, Bu, apa yang ibu lihat dari rumah itu? Takut ya. Apa jin? Enggak, bukan jin. Itu rumah gelap apa terang? Ya gelap Pak. Kalau gelap artinya apa? Yang orangnya tidur. Ibu tidur enggak? Ya enggak. Itu Pak, kadang-kadang kita merasa punya masalah dengan tetangga kita. Tetangga kita nggak punya masalah. Siapa yang merugi? Makanya kita sampaikan, Bu, ketika ada lalat, banyak lalat di rumah ibu, apa yang harus ibu lakukan? Saya ambil hit. Datang lagi nggak lalatnya? Datang. Gimana caranya agar lalat nggak datang? Dibuang sampahnya. Jadi Anda tuh memiliki sampah hati.
Itu yang harus dihilangkan dulu. Ya udah sholat. Apa kata dia? Ini yang kata Allah. Aku udah nggak sholat. Loh, puasa? Aku udah nggak puasa. Kenapa? Aku kecewa pada Allah. Nah itu kadang-kadang teriris hati saya ketika itu. Bu, saya datang itu pasti karena Allah kata ini. Kalau ibu tidak mau sholat, ibu tidak puasa, ibu berarti mengingkari Allah. Ya Ustaz, saya sholat. Besoknya dia selfie, Ustaz, saya udah ngaji nih. La ilaha illallah. Jadi itu Pak, maksud saya ya adalah semakin kita mempersulit orang-orang di sekitar kita, berarti kita menyempitkan kuburan kita. Enggak cuma kuburan kita yang sempit Pak, kita juga akan sulit dimanapun pergi. Karena prinsip yang ada dalam Al-Quran itu adalah itu yang sering kita hafal. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Apa yang paling sering kita hafal apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita paham dengan itu, Pak. Cuman kenapa yang nggak terimplementasi? Atau gini aja deh, Pak, mohon maaf. Kalau ada makanan di depan saya makan. Yang kenyang saya atau Bapak? Ya pasti Bapak lah yang kenyang, betul. Jadi logika yang sering terjadi kepada kita dan kita yakini adalah apa yang kita kerjakan itu yang akan kita dapat. Nggak mungkin orang lain. Gitu loh. Itu inti dari in ahsantum li anfusikum. Makanya Pak, jangan dolimin orang Pak. Ada tetangga nyakitin Bapak, ya katakan dengan perkataan yang baik. Dan rumah kita ini kan semuanya sepur Pak, nempel semua, jedang-jedung di bagian sini, yang mungkin akan memperbaiki temboknya, norak genteng Bapak sama Ibu. Udah pahami aja, memang begitu, kamu diapain? Tapi gimana kalau rusak? Ya Allah, nempel ya Pak. Ya, nah ini akan mempersempit kuburan kita ini Pak. Makanya ya, yang harus kita lakukan bagaimana membangun kuburan kita, penuhi apa yang menjadi hak orang lain. Kalau misalnya kita parkir yang kira-kira nggak menyakiti orang, nggak mempersulit orang. Dulu Bapak, mobil saya itu juga sama Pak, ada di pinggir jalan. Dan saya nggak bikin parkir Pak, ukuran 21 Pak. Saya ketika itu berpikir bahwa masa kita ngasih kamar ke mobil, kamar kita aja sempit. Persepsi saya ketika itu. Tetangga saya belajar motor Pak. Belajar motor, jadi ketika pas di depan mobil saya itu Pak, ada anak-anak yang main sepeda itu Pak. Kagok nih Pak, jeger. Jadi bagian stangnya kena mobil Pak, penyok. Suaminya datang ke rumah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya Pak, gimana? Ya mohon maaf Ustaz, istriku baru belajar motor. Tadi ketika ngelintasin depan rumah Bapak, ada anak kecil main sepeda, nelikung, dia kaget, kena. Gimana? Saya akan mengganti. Saya bilang, saya yang salah Pak. Bapak nggak usah ganti. Tapi Pak Ustaz, ya saya yang salah gimana? Karena kenapa? Ya kalau Anda tidak ingin mobil itu berem, masukkan ke dalam. Akhirnya Bapak Ibu pelajarannya saya bikin parkir Pak. Jadi ruang tamu saya renovasi, saya bikin parkir di situ, saya masukin mobil saya. Nah setelah itu baru kemudian kan kebetulan kita juga ketua masjid pada saat itu. Kita sampaikan, kalau Anda tidak ingin mobil Anda rusak, masukin ke dalam, bikin parkir. Ketika kemudian mobil Anda rusak ada di jalan, itu resiko jalanan.
Termasuk pohon-pohon ini Pak, pohon-pohon berbuah itu Pak. Ada mangga segala macam. Ada aja orang Pak yang ketika mangganya diambil sama anak kecil, dia marah-marah Pak. Kenapa marah-marah? Tahu tuh Pak gimana Pak? Ribut hanya gara-gara itu. Saya sampai dipanggil untuk datang ke situ. Saya cuma nyatakan, Bapak karena nggak ingin mangganya diambil oleh orang-orang di sekitar itu, masukin aja ke kamarnya Pak. Masukin ke kamar. Karena kenapa? Itu udah ada hak orang di situ. Itu Pak. Ya, lebih-lebih dalam urusan syariat. Kalau urusan syariat itu sama-sama benar, nggak perlu untuk gotong-gotongan. Mempertahankan tentang apa yang menjadi pendapatnya. Tinggal sekarang serahkan aja gimana caranya. Ini sama-sama benar nih. Nggak usah gontok-gontokan. Ya, karena semakin Anda memperumit hidup Anda, rumit Anda di kuburan, nggak akan pernah lapang kuburan. Lebih-lebih bila kemudian omongan kita membuat yang bersangkutan nggak mau lagi menuju ke masjid. Nih, hati-hati Pak. Saya melihat dengan mata kepala Pak. Ada seorang bapak tidak pernah ke masjid dia Pak. Tapi dia sholat. Hingga suatu saat kemudian datang ke masjidlah dia.
itu Copot. Oh habis. Gimana? Ya terus. apakah itu wudhu kita itu sah? Ada pertanyaan tadi ada si foto yang ada buang air besar misalkan atau air kecil. Nah, apakah saya suka bertanya kan gini Pak Ustaz, ini wudhunya sah nggak ya, atau lebih baik wudhu di masjid saja daripada di rumah? Padahal kan kadang kita sholat di rumah juga wudhunya di situ. Nah, apakah harus wudhu di luar? Kadang-kadang kalau kita wudhu di luar mungkin itu orang kalau kelihatan kanan misalkan atau kamera itu orang khusus wudhu mau sholat misalkan kadang-kadang takutnya nanti jadi kita niatnya kurang tadi lihat kurang wudhu kok kelihatannya soalnya atau apa gitu. Nah itu aja apa Ustaz? Ya, ya, Pak. Memang sunnahnya kan seperti itu. Sunnahnya di rumah kita di Indonesia secara rata-rata itu kamar mandi pasti kloset. Yang lebih parah lagi itu Pak, kerannya di samping kloset itu. Itu ya Allah. Nah, sekarang yang harus kita perhatikan adalah kalau misalnya memang kita memiliki rumah dengan tanah yang lebih luas, bisa kita pilih untuk membedakan itu, ya. Tapi ketika sudah terjadi, kan kita katakan udah beli rumah begitu, Pak. Kamar mandi ada kloset, gitu, Pak. Nah, yang menyedihkan itu kadang-kadang, Pak, kerannya depan kloset. Kenapa nggak dibikin sebelah sini, gitu loh, Pak. Ketika itu sudah kita beli seperti itu, kalau memang kita bisa untuk mengubah-ubahlah. Tapi itu tidak merusak wudhu sebenarnya, Pak. Tidak merusak wudhu. Ya, karena intinya adalah kebersihan. Ya, kecuali kalau memang kita mampu. Tapi nggak apa-apa. Daripada sampean wudhu di ini, di depan rumah, kawan, aduh, wudhu depan rumah memang di dalam nggak bisa gitu. Jadi fitnah pada setiap orang. Maka itu disebut dengan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu usul fikihnya. Jadi mencegah terjadi suatu hal yang buruk itu lebih utamakan daripada kita ingin mengatakan sesuatu yang baik tapi masih belum tentu. Artinya mencegah suatu hal yang buruk itu lebih baik. Nggak jadi masalah. Di rumah saya juga sama, Pak. Ya memang kondisinya seperti itu gitu. Nah, cuman yang di atas itu kita pisah. Ya sekalipun nggak bisa secara full, cuma dikasih batas ini kloset, ini tempat untuk itu nggak merusak apapun ya, insya Allah. Itu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, ini agak melenceng dari tema hari Ustaz. Ini tema yang hangat akhir-akhir ini bagi warga kita. Jadi alhamdulillah Ustaz, ini mushola ini kita bangun di awal Juli 2025. November 2025 sudah rampung. Kita langsung fungsikan Ustaz. Sementara ini awalnya kita mau jadikan masjid besar, cuma karena pertimbangan satu dan hal, akhirnya kita sementara kita buat jadi mushola. Namun jamaah 5 waktu dan kegiatan lainnya sudah berfungsi seperti masjid. Jadi ada beberapa warga yang menginginkan adanya sholat Jumat besar. Kita dengan harga dia itu 1 RW besar, jaraknya juga ya kurang lebih 500 meter sampai 700 meter dari sini. Nah, ini jadi perdebatan bagi kita sendiri. Gimana pandangan Ustaz? Kita minta pandangan tentang pelaksanaan sholat Jumat di sini sendiri, karena ada beberapa warga menginginkan
diadakan sholat Jumat di sini, namun banyak pertimbangan yang lain yang menjadikan kita ragu melaksanakan Ustaz. Mungkin itu aja Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, masjid itu Pak, yang disebut dengan masjid adalah tempat di mana azan dikumandangkan 5 waktu dan sholat jemaah dilaksanakan 5 waktu. Itu masjid. Jadi pemilihan masjid masalah langgar itu kan cuma di Indonesia, ya. Dimanapun Anda bersujud, itulah masjid. Di bumi manapun. Kita juga punya pengalaman Pak. Dulu waktu di Duta Mekar Asri Pak, itu ada masjid. Kita belum punya masjid di sini Pak. Yang ada musola. Kita sholat dia hanya ke sini. Kalau nggak ke kampung atas, gitu Pak. Nah, jarak antara komplek kita dengan ini sama Pak, 500 meter. Ke atas lebih dekat lagi, ya itu cuma sekitar 300 meter. Developernya sama, namanya beda. Nah, terus lama-lama kita bisa punya masjid kemudian di Duta Mekar Asri itu. Kita sampaikan bahwa kita pengen di sini ada masjid karena berbeda komplek sekalipun satu developer. Nah, seandainya jemaah kita sedikit, masalah tetap akan jadi masalah. Tapi kan populasinya tambah banyak, maka kemudian kita bangun masjid. Kita sampaikan memang kepada pihak yang di Nurul Falah itu, bahwa kita bangun masjid bukan karena apa, ya, tapi karena memang berbeda komplek. Nah, Bapak kalau ke Bekasi Timur, bukan Bekasi Timur, di ujung Harapan Pak, itu pada tahun 90-an, ya, sebelum tahun 2000 itu Pak. Jadi satu wilayah di situ Jumatannya di Masjid Kiai Haji Nur Ali yang besar di ujung Harapan itu. Nah, padahal itu masjid-masjid semua namanya Pak. Hasil apa yang terjadi? Itu penuh, memang gede banget Pak, parkirnya luas banget. Cuman kita sampaikan, apa memang harus ke situ? Karena populasinya sudah banyak, Pak. Jadi memang ada jarak. Cuman Bapak perhatikan di kantor itu Pak, ini kantor, sama-sama ada masjid, sama-sama ada Jumatnya, gitu Pak. Jadi akhirnya kembali kepada masyarakat kita, karena masing-masing kan pasti punya keinginan. Kita kan udah punya komplek, gitu loh Pak. Tapi kalau misalnya ternyata memang harus ke sana, ya silakan aja. Tapi kan kita nggak mungkin merespon semua pikiran orang Pak. Yang harus kita ambil adalah yang paling banyak. Yang paling banyak kayak gini. Gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini kan nggak perlu untuk kita perdebatkan Pak. Ini kan sama-sama kebaikan. Hanya masalahnya adalah apakah hati kita tenteram atau tidak. Jadi kalau ada yang kemudian protes Bapak, kemarin saya masalah kiblat Pak, di komplek. Jadi masalah kiblat itu akhirnya kita luruskan ke arah barat. Itu kan harus mencong sebelah sini gitu. Cuman kita kutip hadis, iya betul secara sains seperti itu, tapi kan bangunannya sudah ke arah situ. Gitu loh Pak. Maka yang kita ambil adalah hadis ma bainal masyriqi wal maghrib qiblatun saat Rasulullah ada di Madinah. Gitu. Jadi ke arah barat kita menghadap, kita sudah menghadap kiblat. Entah itu presisi atau tidak. Kalau berpikir tentang presisi Pak, Ka'bah itu diameternya cuma berapa? Berarti kalau misalnya ada orang sholat di sini Pak, yang langsung plek ngadap ke Ka'bah itu hanya imam dengan 5 orang. Yang lainnya melenceng semua, gitu Pak. Artinya yang harus kita pertimbangkan adalah aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, Anda akan mendapati Allah. Jadi yang penting syafaqah sama di situ Pak. Ya, jadi Bapak, kalau misalnya ini memang sudah hidup, ya kembalikan kepada warga.
Akhirnya kan ijtihadnya di situ, Pak. Ya, beda komplek iya. Bapak lihat ya beda-beda komplek yang bersebelah semuanya ada masjid, Pak. Karena populasinya. Itu aja Pak kira-kira. Nggak perlu diperdebatkan panjang ya kayak gitu. Ya, baik itu dulu ya. Saya juga ada tugas negara nih sebenarnya. Ya mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya. Ya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ya wa lakum minkum tutup lahul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.